Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pemburu cerita horor. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari sepasang suami istri yang bersekutu dengan setan. Namun sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk menutup pintu kamar dan jendela kalian, kemudian gunakan headset untuk lebih merasakan suasana di dalam cerita. Di Pulau Kalimantan, ada sebuah desa terpencil yang terletak di pedalaman jauh dari keramaian. Penduduk setempat menamai desa tersebut sebagai desa sunyi. Maaf, saya menggunakan nama samaran untuk desa tersebut. Di desa ini hanya terdapat kurang lebih 20 rumah. Setiap rumahnya pun memiliki jarak yang saling berjauhan. Di desa ini ada sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Mereka menikah sudah hampir 5 tahun, tapi belum juga mendapatkan momongan. Sebut saja namanya Reza dan Siska. Pada suatu hari, Ibu Reza datang menemui mereka di desa tersebut. Sesampainya di depan rumah anak laki-lakinya itu, beliau kemudian langsung mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Namun karena tidak ada sahutan, beliau lalu pergi ke belakang untuk mengecek keberadaan orang yang ada di rumah. Dia kemudian mendapati anaknya Reza sedang mencuci pakaian. Reza? Apa-apaan kamu, Sah? Istrimu mana? Tanya Ibu Reza. Siska nggak enak badan, Bu. Ibu udah lama di sini. Tanya Reza kembali. Siska udah hamil belum, Sah? Ibu udah gak sabar pengen punya cucu, Sah. Keluh Ibu Reza. Sabar, Bu. Reza sama Siska juga lagi berusaha kok. Ibu sabar ya. Kita masuk dulu yuk, Bu. Ajak Reza. Gak usah. Ibu mau pulang saja. Ibu Reza pun meninggalkan rumah Reza dengan kecewa. Reza kemudian hanya bisa bersabar melihat kekecewaan ibunya. Selesai mencuci pakaian, Reza lalu membaringkan badannya di dekat istrinya yang sedang terlelap tidur. Reza memandang wajah istrinya dengan tatapan cinta dan sayang yang sangat tulus, lalu kemudian ikut terlelap di samping istrinya. Sebenarnya Siska sepenuhnya tidak tertidur. Bahkan dia juga menyadari ketika ibu mertuanya datang menghampiri Reza. Namun dia tidak jadi keluar untuk menyambut mertuanya setelah mendengar perkataan mertuanya tersebut. Dia pun hanya bisa menangis dari dalam kamar. Azan azhar pun telah berkumandang, namun suaminya masih terlelap tidur. Siska kemudian mendengar suara keramaian dari luar rumah. Terlihat warga berbondong-bondong berlarian melewati depan rumah Siska. Bu, ada apa kok lari-lari? Tanya Siska pada salah seorang ibu. Itu si Laila. Dia ngelahirin anak rambutnya putih, sama kakinya juga pendek sebelah. Ayo kita lihat ke sana. Ucap ibu-ibu itu. Aku lagi gak enak badan, Bu. Jawab Siska. Sebenarnya alasannya memang karena Siska tidak suka ikut campur urusan orang lain. Kemudian terdengar suara speaker dari masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia anak dari Ibu Laila dan Bapak Rahmat. Ucap warga yang menyiarkan kematian anak Bu Laila. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Padahal baru saja melahirkan, sudah tidak ditakdirkan untuk hidup. Kasihan sekali kamu, Nak. Ucap Siska. Dek, kamu ngapain? Siapa yang meninggal? Tanya Reza. Anaknya Mbak Laila, Mas. Mas kesana deh, ntar adek nyusul. Jawab Siska menjelaskan. Reza lalu bersiap dengan membawa amplop kemudian bergegas ke rumah Bu Laila. Di tempat rumah duka, banyak warga yang menanggapi jika anaknya dibunuh oleh suaminya Laila. Karena suaminya tidak ingin mempunyai anak yang cacat. Selesai dari pemakaman, Reza berjalan dengan salah satu kawannya yang tinggal di desa sunyi tersebut. Eza, kamu gimana sih? Kok istrimu belum hamil-hamil juga? Tanya Jovan.
Belum dikasih, Van. Tuhan belum mengabulkan doa kami, ucap Reza. Kamu mau nggak istrimu cepat hamil? Tanya Tovan lagi. Ya maulah, jawab Reza. Gini Res, aku punya kenalan. Udah tua banget sih, tapi yang berobat sama dia banyak yang berhasil. Apalagi istrimu pengen banget hamil kan? Ucap Jovan. Kiai atau dukun nih? Tanya Reza. Bisa dibilang dukun sih Res. Kalau mau aku anter, ucap Tovan. Reza sempat berpikir sejenak. Sebenarnya dia agak ragu. Namun ketika dia kembali mengingat istri dan ibunya, apa salahnya jika dia mencobanya? Gumam Reza. Oke deh, kapan nih kita ke sana? Tanya Reza. Besok pagi aja Res. Tempatnya lumayan jauh soalnya. Kamu bicarakan dulu aja sama istrimu, sekalian kamu ajak Siska, ucap Jovan. Oke, aku duluan ya. Assalamualaikum, ucap Reza berpamitan. Di malam harinya, Reza dan Siska berbicara tentang keinginan punya anak. Lalu Reza menceritakan apa yang ia bicarakan dengan Jovan tadi siang. Siska sebenarnya kurang setuju, karena dia takut jika harus mencari tumbal. Reza sempat berpikir, namun masalah tumbal Reza pun tidak terlalu memikirkannya lagi. Yang ia pikirkan hanya ingin cepat-cepat punya seorang buah hati. Resiko akan ia tanggung demi anak dan istrinya. Pagi harinya, Reza dan istrinya pun pergi meninggalkan rumah untuk menemui Jovan. Sesampainya mereka di rumah Jovan, mereka langsung disambut oleh Jovan. Setelah menunggu Jovan bersiap-siap, mereka pun langsung pergi ke tempat tujuan mereka. Reza berboncengan dengan istrinya, sedangkan Jovan sendiri. Di sepanjang perjalanan, atau lebih tepatnya setelah memasuki daerah tempat tinggal dukun yang akan mereka datangi, sama sekali tidak ada rumah-rumah warga setempat yang mereka lewati. Hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Setelah beberapa jam perjalanan, tepat pukul 4 sore, mereka pun sampai di sebuah rumah panggung dengan kayu jati yang sangat indah. Mereka bertiga kemudian berhenti di depan rumah tersebut. Terlihat suasana di tempat tersebut agak gelap karena memang berada di tengah pepohonan tinggi. Jovan kemudian mencoba mengetuk pintu beberapa kali. Tidak lama kemudian keluarlah seorang wanita tua yang dipanggil Nyi Dharma oleh Tovan. Mereka lalu dipersilakan masuk. Nyi Dharma itu yang ngobatin saya apa bukan mas? Tanya Siska pada Jovan. Bukan mbak, nanti mbak akan diobati sama Mbah Sastro, jawab Johan dengan sedikit berbisik. Mas, aku takut. Nanti kamu ikut nemenin aku ya, ucap Siska pada Reza. Iya dek, jawab Reza. Nyi Dharma kemudian menyuguhkan teh hangat kepada mereka. Setelah itu Siska lalu dipanggil oleh Nyi Dharma untuk ikut dengannya. Sebelumnya Jovan sudah masuk terlebih dahulu untuk memberitahukan maksud dan tujuan mereka. Mari nak Siska, ikut dengan saya, panggil Nyi Dharma. Apa suami saya boleh ikut Nyi? Tanya Siska. Boleh nak. Nyi Dharma kemudian mempersilahkan Siska dan Reza masuk. Sedangkan Nyi Dharma menunggu di luar. Di dalam mereka melihat laki-laki tua berjenggot putih yang sangat panjang. Sudah berapa lama menikah? Tanya Mbah Sastro. 5 tahun mbah, jawab Reza. Baiklah, sebelumnya saya kasih tahu dulu persyaratannya agar ritual ini bisa berhasil. Jadi dengarkan baik-baik. Mbah Sastro kemudian menjelaskan persyaratan-persyaratannya. Yang pertama, Siska harus menginap di tempat tersebut selama 2 hari untuk melakukan ritual. Yang kedua, sesudah Siska pulang dari tempat tersebut, bisa dipastikan kalau dia telah memiliki kandungan. Mbah Sastro juga menjelaskan bahwa kehamilan Siska akan berbeda dengan orang lain. Kandungannya tidak akan sampai 9 bulan, hanya sekitar 5 bulan kandungannya akan keluar. Selain itu, ketika anak mereka lahir dan telah berumur 2 bulan,
mereka diminta mencari tumbal yang masih sedara dengan pihak suami. Mendengar persyaratan tersebut, Reza sempat diam dan saling bertatapan dengan Siska. Selain karena takut dengan persyaratannya, mereka juga berpikir tentang Reza yang tidak punya saudara ataupun kerabat. Yang ia punya hanya ibunya saja. Mengingat ibunya yang selalu mendesak mereka agar segera memiliki anak, serta rasa rindu mereka yang sangat ingin memiliki momongan, akhirnya mereka setuju dan siap dengan segala resikonya. Malam itu mereka bertiga pun akhirnya menginap di rumah Mbah Sastro, karena waktu sudah malam dan tidak memungkinkan untuk mereka pulang. Tepat pukul 12 malam, Reza dan Siska dibangunkan oleh Mbah Sastro untuk memulai ritual pertama. Siska kemudian diminta melepas pakaiannya, kemudian menggantinya dengan sarung yang telah disiapkan oleh Nyi Dharma. Dia lalu dibawa oleh Nyi Dharma ke sumur belakang untuk dimandikan oleh Mbah Sastro dengan air yang dicampur 14 jenis kembang. Mbah Sastro kemudian menyiram badan Siska dengan banyak bunga digantung sambil komat kamit seperti meramalkan mantra. Suasana tiba-tiba mencekam. Bersamaan dengan itu, Siska merasakan ada yang mengganjal di alat kemaluannya. "Diam saja, jangan kau usik dia," ucap Mbah Sastro. Siska kemudian hanya menunduk diam dan mulai merasakan kenikmatan akibat sesuatu yang mengganjal di alat kemaluannya tersebut. Setelah ritual selesai, mereka pun kembali ke dalam rumah yang langsung disambut oleh Reza. Siska pun disuruh mengenakan kembali pakaiannya oleh Nyi Dharma. Dan mereka pun kembali disuruh istirahat pada malam itu. Keesokan harinya, Tovan pun pulang duluan ke rumahnya karena khawatir dengan istrinya di rumah yang ditinggalnya sendiri. Lagi pula tujuannya juga sudah selesai untuk mengantar Reza dan Siska ke tempat tersebut. Sedangkan Mbah Sastro dan Nyi Dharma kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tak lupa pula Siska membantu Nyi Dharma membersihkan rumah, serta Reza yang membantu Mbah Sastro untuk memotong kayu. Pada malam harinya, tepatnya pukul 1 dini hari, Siska kembali diminta untuk melanjutkan ritual yang kedua. Namun ritualnya bukan seperti ritual seperti sebelumnya. Kali ini dia diminta bertapa di sebuah gubuk sekitar 200 meter dari rumah Mbah Sastro. Awalnya Reza dan Siska sempat khawatir. Namun Nyi Dharma meyakinkan mereka bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Siska, dan menjelaskan bahwa ini adalah ritual yang wajib dilakukan istrinya. Dengan berat hati, Reza pun terpaksa menyetujui, meskipun masih sedikit khawatir. Siska kemudian dibawa oleh Mbah Sastro ke gubuk tersebut. Sesampainya di sana, "Lepaskan bajumu dan tidurlah di kamar ini," ucap Mbah Sastro. "Tapi Mbah," bantah Siska, "jika kamu ingin memiliki anak, lepaslah segera bajumu. Dan jika kamu mengurungkan niatmu, silahkan pergi," ucap Mbah Sastro. Setelah sempat terdiam sesaat, Siska kemudian melucuti pakaiannya satu persatu tanpa ada sehelai benang pun yang menempel di kulit putihnya tersebut. "Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu buka mata. Tetap pejamkan matamu," ucap Mbah Sastro. Setelah Mbah Sastro pergi, Siska pun tidur di pembaringan gubuk tersebut yang penuh dengan bunga-bunga dan lilin. Dengan keadaan telanjang, badannya mulai terasa dingin. Siska merasakan angin berhembus sangat kencang. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Siska lalu merasakan bagian kakinya disentuh oleh tangan yang terasa kasar dan mulai berpindah ke paha Siska yang mulus. Akhirnya tangan tersebut menyentuh bagian sensitif pada tubuh Siska. Awalnya Siska merasa sangat ketakutan. Namun tidak lama kemudian, dia mulai merintih dan menikmati hal tersebut hingga pukul 4 subuh. Setelah itu, sosok yang meniduri Siska kemudian menghilang secara perlahan.
Setelah azan subuh, Mbah Sastro kembali mendatangi Siska dan membangunkannya. Beliau kemudian menyuruh Siska memakai kembali pakaiannya lalu kembali ke rumah Mbah Sastro. Sesampainya di rumah tersebut, Siska langsung disambut oleh suaminya. "Gimana, Dek? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Reza. "Iya, Mas, aku gak apa-apa," jawab Siska. "Sekarang kalian sudah boleh pulang. Istrimu sudah hamil. Ingat, kehamilan istrimu hanya 5 bulan, tidak lebih," ucap Mbah Sastro. Setelah memberi Mbah Sastro tanda terima kasih, Siska dan Reza kemudian meninggalkan rumah berdinding kayu jati itu dengan melewati hutan-hutan dan jarak tempuh yang lumayan panjang. Sesampainya di rumah, Reza dan Siska kaget ternyata mereka sudah ditunggu oleh Ibu Reza. Setelah mereka bersalaman, Reza mempersilahkan ibunya masuk. Tapi lagi-lagi Ibu Reza menolak. Dia kembali menanyakan Siska sudah hamil apa belum. "Kamu belum hamil juga, Sis?" tanya mertuanya. Siska hanya mengangguk. Dia masih ragu, begitupun dengan Reza. Dia sebagai anak tak berani menjawab dan membantah omongan ibunya itu. "Ah, ya sudahlah. Memang kamu ini mandul," ucap mertua Siska. Reza kemudian memeluk istrinya sambil memberitahunya agar tetap sabar menghadapi ibunya. "Au, perutku sakit, Mas," rintih Siska. Dengan segera Reza membawa istrinya masuk dan membaringkannya di kamar. Sudah 2 minggu berlalu sejak meninggalkan rumah Mbah Sastro. Siska mulai merasakan ingin makan makanan yang mentah-mentah. Reza pun bingung. Akhirnya Reza mencari ikan mentah yang ada di pasaran. Lalu Reza mencuci dan berniat untuk menggoreng ikan tersebut. Tapi Siska tiba-tiba berteriak. "Mas, gak usah digoreng, Mas," teriak Siska. Mulai dari sini Reza melihat istrinya bukan lagi seperti Siska yang biasanya. Siska kemudian menghampirinya dengan mulut yang cemberut dan berjalan ke arah meja makan. Kemudian menyantap ikan mentah tersebut dengan lahapnya. Reza pun terheran dengan ngidam istrinya yang tidak masuk akal. Beberapa bulan kemudian, perut Siska terlihat mulai membesar. Tiba-tiba Ibu Reza kemudian datang lagi. Namun kali ini ia bersama dengan wanita yang tidak dikenal oleh Reza maupun Siska. "Mana Reza? Ibu mau bicara dengan dia," ucap mertua Siska. "Ada, Bu, lagi di dalam." Belum sempat dipanggil, Reza pun tiba-tiba keluar dan langsung bersalaman dengan ibunya. Kemudian menatap wanita yang ada di samping ibunya. "Ini siapa, Bu?" tanya Reza. "Oh, ini Mira. Masa kamu lupa? Teman SMA kamu dulu," jawab sang ibu. Namun Reza tidak terlalu memperdulikannya, karena dia tahu maksud ibunya dengan membawa Mira ke rumahnya. Mereka lalu dipersilakan masuk oleh Reza ke dalam rumah. Kali ini Ibu Reza tidak menolak ajakan Reza. Sementara Siska datang dengan membawa 2 cangkir teh hangat dan cemilan. Ibu Reza kemudian melihat ke arah perut Siska yang agak buncit. "Kamu kelihatan gendutan, Sis," ucap ibu mertua. "Siska hamil, Bu," jawab Reza. "Hamil? Serius?" Tiba-tiba terpancar raut bahagia dari wajah sang ibu. Beliau kemudian beranjak dari kursi dan langsung memeluk Siska dengan bahagianya. Selama 5 tahun menikah dengan Reza, baru kali ini Siska melihat wajah bahagia ibu mertuanya. Dia pun langsung membalas pelukan mertuanya tersebut. Ibu Reza kemudian langsung menyuruh mereka mengemasi barang-barang. Dia meminta Reza dan istrinya agar tinggal di rumahnya untuk membantu Siska merawat kandungannya tersebut. Sementara Mira terlihat sangat kecewa karena tujuannya datang ke rumah Reza tidak lain adalah untuk dijodohkan dengan Reza. Reza dan Siska lalu mengemasi barang-barang yang diperlukan untuk dibawa ke rumah ibunya. Wajah mereka terlihat sangat bahagia, terutama Siska yang akhirnya bisa diterima oleh ibu mertuanya. Namun tanpa dia sadari bahwa mulai dari sini hidup mereka ke depannya tidak akan pernah tenang lagi.